uangnya tetap, jangan. Salam dulu ya. Itu pesan guru kita. Setelah wawancara nggak selama-lama Pak. Intinya kita tahu, tanyakan ke pasien kita apa yang dirasakan di badannya. Ya, ibarat dokter ditanya dulu ya. Apa yang dirasakan di badannya? Apa yang dirasakan Pak? Oh, saya sesak napas. Oke, dapat keluhan utama. Ingat, keluhan utama. Sesak nafasnya sudah berapa lama? Sudah 10 tahun, Masya Allah. Yang ketiga, sudah ikhtiar kemana saja? Sudah ke dokter, sudah. Sudah obat, sudah. Sudah bekam, sudah. Akupunktur, sudah. Kerap, sudah. Masya Allah. Ya kan, ikhtiar kemana saja Pak ya. Cuma kalau bisa dengan cara-cara yang Islam, syar'i ya, jangan sampai kita datang ke ujung sana gitu ya, yang tidak syar'i. Baik, itu wawancara. Yang kedua, ya, kita perhatikan punggungnya Pak. Ini punggung Pak. Kita tok punggung, kita nggak perhatikan leher, kepala nggak, tangan nggak, kaki tidak. Punggung saja. Dari mana? Dari cervical 7, tengkuk, ya, di punuk. Tengkuk sampai ke sini. Ya, pinggang atau sakrum. Ya. Kita ulas lagi yang sudah pernah belajar anatomi atau tulang belakang, ada 32 ruas tulang belakang, ya. Totalnya dari mulai cervical 1, lulusan telinga ke belakang, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 saja. Leher tidak perlu Pak. Kemarin sudah diajarkan saraf laba-laba kan ya? Jaringan saraf-saraf itu ya, ini Pak, ya, saling berhubungan dari kepala, ya, telinga, THT semua, tangan sampai ke kaki saling berhubungan. Saling berhubungan. Gitu ya. Terus lagi apa? Sampai sini. Terus bahu belikat kanan, bahu belikat kiri. Simpel Pak. Terus ya, pinggul kanan, pinggul kiri. Itu aja simpel, nggak usah banyak-banyak. Dulu ya, sebelum saya kenal Dr. Pung 2004 saya belajar refleksi, Masya Allah. Agak gini mah tenang, titik itu banyak. Kaki ya, jempol, tengah jempol, pinggir jempol, terus mata kaki. Banyak Pak. Itu nggak boleh salah Pak. Umpama ada pasien datang beser, terus salah mencet Pak, beser terus ya, repot. Tatak punggung, nanti Bapak lupa titiknya. Alhamdulillah aman Pak. Jangan takut, jangan khawatir, aman. Tapi di sini kan kita punya SOP, jadi kita punya tata cara ya. Nanti ada jalur-jalurnya perlu kita pahami ya. Baik, itu yang kedua. Kita perhatikan posisi tulang belakang. Tulang belakang kita macam-macam. Ini dari yang hadir, kalau kita buka semua bajunya, ya, kita lihat tulang belakangnya beda-beda. Ada yang bongkok, ya, ada yang miring kanan, ada yang miring kiri, bahkan ada yang letter S, tulang belakang. Nah, jadi kita sampaikan, Pak, maaf tulang belakangnya tidak simetris. Sampaikan, nggak apa-apa. Di mana nggak simetrisnya? Misalnya di sini, Pak, di sini sumbatannya sudah tebal. Sampaikan, tebal semua. Oh Pak, ada yang cekung. Jadi ada 4 Pak. Ciri-ciri sumbatan minimal ada 4. Pertama, yang cekung. Yang kedua, gerinjel-gerinjel. Ketiga, tebal. Keempat, keras. Kelima, seperti pasir. Ya, kalau kita lakukan praktek otot punggung, wah tebal nih. Nah itu sumbatan. Oh, dalam cekung sumbatan. Keras sumbatan. Gerinjel, sumbatan, kayak pasir, sumbatan. Ingat ya, tatak punggung berhasil, jari kita dengan kita nih, kita rasakan, itu semua terasa Pak. Makanya nanti ada SOP-nya, ada password-nya, ya. Oke ya, jadi pertama ini sepanjang tulangnya, terus bahu belikat kanan, belikat kiri, pinggul kanan, pinggul kiri. Paham? Nggak banyak-banyak. Ya, ekor banyak pusing. Nggak sampai tulang ekor. Ya, Nggak sampai ke tulang. sini aja. Ini
sudah kalau ke sana. Ya. Jadi kita bagi secara global ya. Ya. Kita bagi dari mulai ginjal ke bawah kurang lebih sini. Gimana cara mengukurnya? Bisa dengan sikutnya ya. Lihat, nanti Mas Juliet. Ya, disikut Mas Juliet, kita tarik ginjal kanan, ginjal kiri. Di bawah ginjal ini urusannya bawah. Di sini ada pencernaan, ya, pembuangan ya. Susah diambil, susah pipis, ya kalau perempuan ya headnya nggak lancar, ya susah melahirkan, nggak perlu dioperasi, itu mulut aja. Terus stroke kaki kanan, stroke kaki kiri, ini jalurnya bawah, ginjal ke bawah, pokoknya urusan bawah. Ya, prostat, hernia nggak perlu operasi, anak bayi prostat pada operasi, aduh kasihan, sedih saya. Di umur Pak, alhamdulillah normal lagi, ya. Terus dari ginjal ke tengah, belikat sini. Kita bagi 3 ya. Ginjal ke bawah, ginjal sini, sama belikat ke atas. Nah, taruh di sini ya, belikat. Berarti tadi ginjal di sini. Ginjal sini, belikat di sini. Berarti bagian tengah. Di tengah ada apa aja nih? Lambung. Pankreas. Termasuk ginjal ya. Liver, terus apa lagi? Limpa. Baik. Ke atas belikat apa? Paru-paru, tensi darah, jantung, urusan kepala tuh THT. Tangan, simpel Pak. Paham ya? Bisa dimengerti ya? Baik, alhamdulillah. Baik, setelah itu baru kita baca doa untuk pembentengan diri. Ya. Karena kita nggak tahu nih fase ini dulu berobatnya kemana aja kita nggak tahu. Kalau komedis jelas, terapis bekal jelas, rukyah pun harus rukyah syar'i. Ya, sebab rukyah tidak syar'i banyak tuh. Yang sempat rame di sosmed tuh ya, yang Pusulap Merah sama siapa itu? Ya banyak ya. Terus baca ta'ud gitu, pembentengan Pak. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillah, Alhamdulillah, min syarri ma hasad. 7 kali. Itu buat kita dulu. Buat kita Pak. Kita sebab kita juga harus ada safety. Ya. Jadi sebagai terapis, sebagai dokter kita harus safety. Kalau dokter kan cuma itu ya. Masker gitu ya. Kita itu doa. Kita minta tolong sama Allah. Terus doa buat pasiennya. Ya, saya biasakan Mas, kita doa yuk kita bareng-bareng ya. Doa kesembuhan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabban nas. Allahumma rabban nas. Adhibil ba'sa. Adhibil ba'si. Ishfi. Wa anta shafi. Wa anta shafi. La shifaa. Illa shifa'u. Shifaan. La yughadiru saqaman. Amin. Saya nggak hafal Fatihah bareng-bareng aja kan. Niatnya kita untuk nolong ya, terus kesembuhan dan dia pun sembuh. Berikutnya kita tepuk. Nah, kesembuhan dari siapa? Wa iza ma'ridu wa yasmin. Kita sakit Allah yang menyembuhkan. Ketika dia ketemu sekali belum sembuh, sampai 100 kali belum sembuh. Dia yakin yang bukan Allah, bukan saya, bukan kita. Terus terapi rutin. Jangan saya sudah sembuh sudah 10 kali, berhenti cari yang lain. Nah itu yang kurang bagus. Kalau sudah ke bekam rutin. Ya, aku turutin. Ya, rukyah rutin. Jangan rukyah sama si yang terkenal nih dari NTP, Janjen ID. Wah nggak sembuh, pindah lagi. Jangan, belum selesai. Sebab terjadi komplikasi di sini. Sumbatannya kalau baca totok umum, sumbatan komplikasi, ginjalnya bersumbat, lambung tersumbat, paru-paru tersumbat, semua tersumbat. Mau instan. Tidak ke medis, nurut dia. Asma akut 6 bulan, itu 6 bulan. Dia datang ke kita pengennya instan. Pak, saya berapa kali sembuh? Asuh. Banyak tuh gitu. Pak, saya berapa kali sembuh? Ya, saya bilang bukan Allah Pak, maaf ya. Kita ikhtiar, tapi progres Pak. Cara kita progres, cara hitung-hitungan ketahuan nanti Pak. Misalnya hari ini sumbatannya ada 30 sumbatan,
dari atas, kanan kiri, bawah. Nah, datang lagi. Saya kalau sudah akut Pak, tiap hari Pak. Ada yang di Bintaro tuh sudah diponis bypass bulan depan. Jantungnya. Saya bilang, Bapak jadi bypass? Enggak. Saya mau istirahat otak punggung. Tiap hari saya datang ke sini habis subuh. Tiap hari Pak ke rumah saya Pak, Masya Allah. Progres 5 kali totok punggung Pak. Apa kata dokternya? Dicek lagi. Tidak perlu di bypass. Sudah bagus, Masya Allah. Ya Allah. Ini saraf kejepit nggak perlu dioperasi. Ya. Yang ginjal pankreas bermasalah nggak perlu suntik insulin Pak. Insulin disuntik tiap hari 5 kali Pak. Ya Allah. Katanya tuh banyak barang haram tuh di situ babi. Kasihan Pak, para kiai kita, mengaji kita Pak, sakit pankreasnya, suntik insulin, dia nggak makan babi, disuntik bahannya dari babi. Program Yahudi Pak. Nah, alhamdulillah banyak orang ngantri masalah pankreas, alhamdulillah totok punggung, nggak suntik insulin. Nah, kita dapat pahalanya. Baik, ini saya di totok punggung SOP-nya ada versi pertama, versi kedua, ya. Versi pertama itu ada 12 jalur. Nih, saya bahasakan dengan jalur ya supaya gampang nih. Ya, tadi saya berangkat dari Tangerang jam 7:05 sampai sini jam 8:05. Ya, yang dari Jawa ada jalurnya tuh. Lewat Lebak Bulus, lewat sini masuk Rambutan, jalan baru sampai sini jalur. Ya, supaya nggak nyasar nanti. Baik, jalur pertama tadi dari ginjal ketemu tuh. Ginjal sikut pasiennya. Oh, di sini ginjal. Ya, startnya di sini. Ginjal. Kenapa di ginjal? Salah satu fungsi ginjal adalah untuk Bicara makanan. filter darah. Filternya harus dibuatkan dulu ginjal, ya. Nih, jalur satu dari sini, ginjal ke bawah, satu. Nih, ginjal ke bawah dari sini. Ini jalur satu saya sebut, jalur satu di sini. Dan setiap jalur waktu notoknya itu minimal 2 menit. Arahnya ke bawah, nanti naik lagi ke atas, naik lagi, turun lagi, naik lagi, bolak-balik. Jalur kedua sini, pinggul kanan. Nih, intinya deketin ke tulang Pak, nggak usah lebar-lebar, deketin ke tulang. Nah, nanti jalur kedua sana. Perhatikan posisi duduk saya bersimpu ya, jangan sila, jangan deprok ya. Bersimpu ini luar biasa nih, duduk kita contohkan Rasulullah ya dalam sholat, ini duduk bersimpu ini sehat. Ya. Baik, jalur 1, jalur 2 ya, 2 menit, balik, L kanan. Paham ya? Jalur 3 di atas tulang Pak. Nih, sama lurusannya tadi ya. Ginjal. Nih, di atas tulang sampai sini. Sampai sakrumnya ya. Ya, turun, uwel-uwel, naik lagi. Ya. Terus jalur 4 dan 5 mana? Sebelah kiri. Tulang. Nah, L kiri. Paham? L kiri. Oh. 1, 2, 3, 4, 5. 6 sini. 6 ya. Sebelah kanan pinggul, tengah, kiri. Panjang dia. Ya. Motor, mundur, maju. 2 menit. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, bahu belikat. Ini bahu belikat kanan. Set, bulan sabit. Nah, bulan sabit. Oh, diual-ual. Benturin ke tulang belikat. Ya, terus jalur 8 sini, bahu belikat kiri, ya, bulan sabit. Ikutin aja arah tulangnya. Kan nggak semua sama Pak tulangnya. Ada yang besar, ada yang kecil, ya, ada yang sempit, ada yang lebar, ya. 9 sini tengkuk, servikal 7, tengkuk, ya, bawah tulang. Oke, 9. 10 di bawah tengkuk sampai ketemu jalur 3 di atas tulang ya. Catatannya untuk di atas tulang jangan pakai alat yang keras-keras, yang lembut aja. Kalau saya biasa 3 jari ya, untuk di atas tulang. Oke, berikutnya 11 di sisi tulang sebelah kanan. Nah, tulang kanan nih sampai ketemu jalur 1.
sampai ginjalnya. Ya, terus yang 12 ini sisi sebelah kiri sampai ketemu jalur 4. Paham ya? Masih dulu. Ya. Baik, jalur 1 versi pertama tetap punggung ya. Ini namanya treatment, general treatment. Apa? Ya, atau singkatnya teman-teman sebut JT. JT 1. Ya. 1 ginjal ke bawah, 2 pinggul kanan, 3 ya di atas tulang ya, 4 kiri pinggul kiri, L kanan L kiri ya, 6 dari pinggul kanan tengah pinggul kiri, dilengkapi gitu ya. 6 7 bahu belikat kanan bulan sabit, 8 bahu belikat kiri bulan sabit ya, 9 tengkuk saja, 10 bawah tengkuk sampai ketemu jalur 3 ya, 11 sisi tulang sebelah kanan, 12 sisi tulang sebelah kiri. Simpel apa? 12 saja. Itu versi pertama. Versi kedua ini, kalau yang versi pertama ini agak putus-putus ya, putus-putus. Kalau versi kedua dia langsung sini nih, kanan, langsung ke jalur tulang sebelah kanan, sisi kanan nih ya, langsung ke pinggulnya kanan. Tuh, ini 1 ada 6 versi kedua ya. Terus sini yang kedua nih, di tengah sampai sini langsung bypass ya. Berapa lama satu jalur? 2 menit. Satu jalurnya berapa lama Yang 5. Oke. Terus nomor 3 nih, kiri. Terus panjang ya. L kiri panjang ya. Terus mana? 4 sini. Sama. Dari 6 sekarang 4. Terus 5. Belikat bahu kanan ya, bahu belikat kiri. Itu apa bedanya? Ada plus minusnya kan? Ya. Plus minusnya ada antara dari 1 dan 2. Ya, kalau untuk yang pemula saya saranin pakai jalur yang versi pertama aja. Ya. Ya, kalau yang versi kedua agak maraton. Tapi kalau sudah mulai 50 punggung udah yang kedua boleh. Oh, ya. Yang kedua boleh ya. Tapi kalau tinggal Bapak cocoknya mana ya. Ya, tapi di sini ada passwordnya. Ini khusus kelas ini saya kasih passwordnya. Mau nggak? Mau password ini harus terus dipraktekkan. Ya. Ini tangan kiri Pak. Tangan kiri semua. Anggap aja punggungnya Mas Juber. Terus tetap punggung ini Pak. Telunjuknya ditumpuk jari tengah. Gitu. Seperti ini. Karena kalau sendirian nggak kuat ya Pak. Bisa patah Pak ya. Ya. Direkatkan dengan jari tengah. Oke, ikutin saya. Password 1. Password 1. Tempel. Tempel. Tekan. Tekan. Getarkan. Getarkan. Beneran Pak, getarkan. Terus getarkan. Terus. Kita Nggak rasakan bergeser kan Pak? tangan kirinya apa rasanya Pak? Nggak bergeser kan Pak ya? Iya enggak? Aman. Amat. Apa dasar tangan kiri Pak? Digeser ya, Pak? Digeser. Ya. Digeser dikit. Apa tangan kiri rasanya Pak? Hangat. Hah? Amat ya? Oke. Amat. Terus password 2. Password 2. Ya, ini tulang belakang. Yuk, password 2. Password 2. Rapat. Dapat. Sentuhkan ke tulang. Rapat. Dapat. Sentuhkan ke tulang. Sentuhkan. Ini sifatnya Pak. Jangan asal kita ngasal. Ya. Ngasal dulu. Setiap ruas kita rapat. Tapi kita betul ke tulang. Kenapa Patokannya di harus tulang. ditempel gentarkan Pak? Patokannya. Kenapa? Oh, ini. Mulai sumbatan-sumbatan, lemaknya, darah kotornya ya, saraf sedikitnya. Kenapa harus rapat? Kenapa harus dibenturkan ke dalam?
Jadi totok punggung satu teknik 5 gerakan. Masya Allah. Dulu waktu saya refleksi, nah depan, ya. Wah, ketemu 3 poinnya nih. Udah mulai jotan masuk terus. Baik, alhamdulillah. Usahakan totok punggung dibikin nyaman, Pak. Ya, dibikin nyaman. Dilihat, kalau dia punggungnya seperti ini, nah paling 1 kilo cukup. 1 kilo tekanannya. Kalau punggungnya keras seperti ini, Pak, nah ini bisa 3 kilo. Tekanan kita kanan. Coba nanti Bapak kalau ada timbangannya apa di kita coba ukur. Berapa tuh kilo? Anak balita jangan 5 kilo, Pak. Anak balita lembut, sering saya pakai 3 jari. Balita ya 3 jari aja. Dan anak balita paling simpel. Ya, dia tanpa jalur. Jalur tengah sama berikan tidur ya. Baik, sudah kita dialog, sudah wawancara, sudah tanyakan ya. Sudah kita amati punggungnya dan kita sudah berdoa ya. Kita sudah paham jalurnya, maka kita berangkat bismillah ya. Dan beda Pak ya. Jadi saya sudah merasakan berkali-kali. Sebelum saya rasakan ke pasien, saya dulu teman-teman saya suruh Bapak. Oh, Masya Allah, resap ya. Dan tidak panas ya, hangat. Luar biasa ya. Terus beda dengan urut. Kalau urut dulu saya banyak ilmunya. Kalau urut ini segini bisa apa? Pasiennya 3 udah habis. Totok punggung pas segini Pak, di atas 10 pasien nih. Masya Allah. 10 pasien ya sering ngasih saya nih minimal 2 lembar merah Pak. Tutup Pak ya? Buat di 2 sebotol itu tutup kan? Tutup Pak. Ya minimal ya 10 punggung 2 lembar merah Pak. Mas Juber jualnya 80.000. Tutup Pak. Nah ya, cukup di sini aja Pak. Bukan yang begini, ini salah nih. Ini etika ya. Saya perhatikan teman-teman begini. Ya, apalagi pas nyemprot di sini Pak, wajahnya kena. Nyemprot di sini, muncrat wajah telinganya kena. Nah ini kurang buat etika. Semprot di tangan, di jari. Ya sudah aja. Ya sudah ya ketemu ya. Disikutnya sudah. Password 1. Password 1. Ayo, tempel. Tekan. Tangan saya sudah menyentuh, sudah menggetarkan dan langsung berasa. Berasa tadi gerenjel, tebal, keras, cekung, seperti pasir. 5 ya. Kalau antum semua sudah merasakan itu keren, berarti sukses. Ini tidak akan berjalan kalau belum ada password 2. Password 2. Password 2. Ayo. Tempel. Benturkan. Senturkan betulan. Sentuhkan betulan. Ini saya merasa nih. Ini gerenjel, ini cekung, dalam, ini tebal. Tebal. Ini jalur 1 sudah dapat 3 poin ya. Sudah dapat 3. Ini gerenjel, dalam, cekung ini. Apa bedanya tebal, keras, cekung, rendah? Ternyata ya sumbatan di punggung itu ada yang di atas, di bawah kulit, ada yang di dalamnya Pak, sudah mulai ketarik, ada yang di tengah, di dalam nih seperti di cekung, itu sudah ketarik ya. Apa? Lemak-lemaknya sudah menumpuk, ketarik ya sampai ke dalam. Nah, semuanya sumbatan Pak, prioritas semua. Yang seperti rasa pasir prioritas itu. Yang keras, yang tebal prioritas. Yang cekung lebih prioritas Pak. Yang cekung. Paham ya? Siap. Jadi kita bisa merasakan itu. 4. Bahkan dia keluar pasir dari pori-porinya. Pasir yang warna putih bening ada, pasir yang warna hitam ada Pak. Luar biasa dari pori-pori.
Biasanya orangnya jarang olahraga, jarang mandi. Keringetnya nggak pernah keluar pak. Kristal. Ini bukan sate bukan. Nanti bapak ketemu tuh. Pasir lagi. Yang kalau dipijat itu kan kadang ke tangan kayak pasir juga tuh ya. Iya. Itu pasir lagi ya. Nah itu. Itu banyak kotoran di bawah kulitnya ya. Kalau kena sakit bukan ya. Daki. Baik. Jalur 1 turun ke bawah, naik lagi pak, minimal 2 menit kan? Oke ya, seperti ini. Usahakan duduknya bersimpul seperti ini ya. Nah, ini posisi saya tangan pada sana. Sesuaikan dengan arah posisi tulangnya. Beda dengan nanti posisi tulang pinggul ke sana kan? Gak mungkin saya madep sana kan? Tangan saya akan madep sana. Berarti badan saya menghadap sana. Paham ya Pak? Sesuaikan dengan posisi tulang ya, maka tangan kita menghadap sana. Jadi horizontal. Ini gerakan tangan kita horizontal. Baik kita nyentuh tulangnya ke kanan maupun yang ke kiri. Tadi kita nyentuhnya ke kiri. Posisi tulang ada di sebelah kiri. Ini tulang ada di kanan. Maka benturannya ke kanan. Paham ya? Rapat, benturkan ke tulang. Tempel, tekan. Jadi stabil pak, tempelnya stabil, tekannya stabil. Ini dia cukup sekilo aja. Ya. Paling besar yang keras-keras itu bisa 2-3 kilo. Dibuat nyaman aja. Sebab ada pak, teman-teman di Batam ngadain baksos. Sedangkan Kepulauan Kepri ya, itu banyak nelayan pak. Baksosnya ke nelayan, ketok punggung. Sudah 1 jam, apa kata nelayan itu? Sudah mulai belum? Terapi sudah kenyang pak. Kata nelayan sudah mulai belum? Harus 3 kilo nak kenyang. Berasa, berarti ini sudah mulai 3 kilo. Pakai kayu. Ya, ya. Apalagi nanti ketemu badannya lebih besar, ya. Kalau kita duduk, kita sesuaikan posisi sesuaikan ya. Jadi kita bisa dongkrak seperti ini. Ya, seperti itu. Lanjut 2 menit jalur 2. Ya, sudah. Saya menemukan sini, Pak. Kita semua harus merasakan, tangan kita merasakan. Nah, di sini ada keras. Bukan keras tulangnya, subatannya. Apa itu? Lemaknya, Pak. Sudah menimbun sudah lama, ya. Ya. Nah, ini kekerasan. Ini berjalan. Tuh, terasa. Nah, kalau kita urai terus, diterapi terus rutin, Masya Allah, cepet Pak. Tadi dulu pengen program kelangsingan bisa Bu, tiap hari Bu, cepet Bu, sudah. Ya, jalur 2 sudah, jalur 3 kita maju sana lagi Pak. Jalur 3 saya seringnya pakai 3 jari, ya. Ya sini, ini ya sakrum ya, di atas tulang ekor ya, ini. Ini saya udah merasakan Pak. Di sini ada yang berinjel. Padahal di atas tulang Pak, berinjel. Tangan. Jadi ternyata setiap uas Pak, setiap uas itu kalau kita teliti itu banyak masalah Pak. Dan ini kalau kita mau sampaikan ke pasien kita luar biasa. Saya biasanya siapapun pasiennya saya sampaikan. Ini sumbatan ya, di sini ya. Rasa ya sumbatannya. Pak di sini Pak. Sumbatan Pak. Terus gitu kan, saya ceritakan itu. Ternyata yang nganter bapaknya tremor, bapaknya tremor. Anaknya nganterin ke saya. Saya ke dokter. Bapaknya cerita, itu saya dokter ya. Semua saya sebutkan sumbatannya, yang di ginjal, yang di lambungnya, yang di jantung saya sebutkan itu semua. Sampai ke arah kepalanya, ke arah tangan tremor saya sebutkan. Apa kata anak? Oh bapak tahu ya? Ya, Pak. Bapak mau belajar? Mau Pak?
Ayo. Biasanya pas jam istirahat ngomong sama saya. Kami dokter Bapak. Masya Allah. Baik, ya ini ketemu lagi nih. Ya, karena mungkin aktivitas ada yang berat, ada yang ringan, ngaruh ke tulang lumbalnya ya. Lumbar 1, 2, 3, 4. Banyak kan saraf penjepit di sini, saraf penjepit. Ya, ya, pinggang sampai ke kaki, banyakkan di lumbar 4 dan 5 di sini. Pokoknya kalau orangnya masih muda, sudah sakit-sakit, ya kayak orang bungkuk gitu, ya nahan sakit sampai nyeri ke sini semua, ya bangun tidur nyeri di sini Pak. Di L4 dan 5, lumbar 4 dan 5 sini. Cara mengukurnya gampang, kalau kita lupa urutan. Ini sakrum yang keras nih. Di atas sakrum ada lumbar 5, lumbar 5, lumbar 4, 3, 2, 1. Coba Bapak belajar lagi ya, belajar tentang susunan tulang belakang dan lain-lainnya, termasuk anatomi tubuh ya. Baik, ini jalur 3, 2 menit bolak-balik turun naik. Oke ya. Yang berikutnya jalur 4, sama, tempel tekan detakkan. Tuh, ini tebal ya. Ini di ke arah saluran ginjal kiri ya. Ini tebal ya. Terus ini pencernaan Pak, kanan kiri pencernaan. Oleh ahwat yang perempuan tambah, ini rahim kanan, rahim kiri. Ya, mereka yang nggak punya keturunan di situ, suami istri harus di tapak punggung. Alhamdulillah kebantu Pak. Ya, headnya nggak lancar, sakit. Ya sini, saya punya anak gadis, headnya nggak lancar, sakit. Dah, fokus di sini ya, di bawah ginjal kanan kiri. Sudah 2 menit, kita yang nomor 5. Ya, pinggul sebelah kiri. Pak, sudah berasa saya ini ya. Ini agak tepuk, sini keras, ini tebal. Rasanya. Jadi Bapak, abang-abang sudah merasakan itu kalian, ya. Sudah merasakan yang tebal, yang grenjel, ya, yang cekung, yang keras, yang seperti pasir keren, ya. Ini sumbatan semua Pak, ya. Oke, jalur 45 sudah, sekarang 6. Ya, dari pinggul kanannya kombinasi ya, pinggul kanan, terus tengah, terus pinggul kiri. Nah, itu sumbatan ke arah kaki, ke arah prostat, ya, hernia banyak tuh, turun berok, jangan dioperasi Pak. Saya sedih kalau ada anak balita ada hernia dioperasi, sedih saya. Padahal cuma diulang-ulang aja nih, jalur 1 sampai 6. Alhamdulillah, teratasi Pak, nggak ada masalah. Operasi buat apa? Ya, rusak. Benar, sebab saya kan sering dialog sama dokter-dokter. Berapa menit? 5 menit. Ya, ini 2 menit tetap ya. Alhamdulillah 3 menit ya. Oke, jalur 1 sampai 6 ya. 7, bahu belikan sini. Saya madep sana. Nah, gitu aja. Ini duduk yang terbaik seperti ini ya. Untuk otot punggung ya. Oke. Ya, kita nggak banyak-banyak minat Pak. Saya pernah ketemu Dokter Marino. Saya lihat praktek beliau. Awalnya pakai minyak Pak. Setelah terurai dihapus minyaknya. Sebab saya tanya kenapa dihapus Dok? Saraf-saraf kita ya kalau terlalu banyak minyak kita akan tertutup ya. Makanya sini. Nah, respon saraf itu langsung ya dari leher ke otak. Termasuk yang ada tiroid di sini Pak. Biasanya kalau tiroid jadi bahunya keras Pak. Manggil segala macam ya. Ya. Itu nggak perlu di kemo Pak. Tiroid kan kadang-kadang ya menakutkan, harus kemo ini. Deserium 3, tak perlu, tenang. Di sini kita fokuskan kanan kiri ya, di bahu, tengkuk, letakkan. Ya. Nah, tiroid kalau bisa hindari makanan instan ya. Ya, ini sasai. Masya Allah. Yes, kita fokus benturkan ke tulang belikat dulu. Ya, ini
jalur 7. Rasa banget. Ya, karena berikat kita jarang bergerak Pak ya. Ya. Di sini para bersembunyi nih lemak-lemaknya. Jadi sasaran kita lemaknya Pak, sumbatan lemaknya. Karena sumbatan lemak ini kalau sudah mengeras dia menyempit saraf juga menutup ya pembuluh darah. Ya. Karena dijelaskan sama ulama analoginya seperti selang terjepit ya. Oke ya. Untuk jalur 8. Bahu belikat kiri. Masya Allah. Ketika pasiennya sudah tidur, jangan dibangunin. Otot punggung itu bisa meningkatkan hormon Pak, hormon endorfin dan sebagainya itu ada 5 hormon kalau salah ya. Nah, ini ke arah jantung, Pak, ke arah jantung. Terasa di sini. Kalau tadi ke arah tensi darah, tekanan darah. Itu tekanan darah di kanan ya, yang di tengah ya. Ini tekanan darah atau tensi darah, ini jantung. Di bawahnya paru-paru, dekat bawah paru-paru. Walaupun secara anatomi tubuh posisi paru-paru panjang Pak, panjang ya. Tapi ya kebanyakan sumbatan paru-paru, asma akut ya dan lain-lain di sini, dekat bawah. Nah, kita fokuskan dekat bawah. Tensi darah, jantung, ya paru-paru. Ya. Ya, tadi jalur 8, 9 sini, tengkuk saja. Tengkuk saja, tengkuk bagian atas, ya. Sisi kanan kita cek juga, sisi kiri kita cek. Nah, ini gerinjal, ini akan cekung dikit, gerinjal cekung dikit. Nah, ini gerinjal tebal. Coba. Pelan-pelan aja. Apa rasanya? Mas. Tuh, jadi tadi. Ya. Itu Pak, sederhana Pak. Kita ngukur ribet-ribet nih, dimudahkan sama Allah ya. Ya. Oke, ini jalur 9, jalur 10 nih, tuh bawah tengkuk, terus tengahnya nih, di atas tulang. Ya, tugas kita bukan cuma uar-uar saja, merasakan. Nah, kan. Nah, ini ada gendelan, kenapa ada gendelan Pak? Nah, ketika terasa ada yang lebih tajam hati-hati ya, itu jangan keras-keras, biasanya potensi ada pengapuran. Ini tajam, kan? Ini ada yang seperti pipi, ada yang keras, itu ada yang tajam Pak, kucing banget ada tuh. Nah, kalau Bapak sudah merasakan itu, tangannya keren banget tuh. Nah, khusus yang kayak tajam gitu, biasanya punya ada potensi pengapuran. Ya, kemudian jangan pakai alat, jangan keras-keras, jangan. Ya, dibikin lembut aja seperti ini ya. Ya, Masya Allah. Terus supaya nggak pegel, ya, seperti itu. Ya, diselunjur ya. Boleh tangan kiri main, tangan kiri kalau bisa dilibatkan ya. Tangan kiri dilibatkan walaupun sedikit sebentar saja ya. Ya, itu. Baik, ini 1 sampai 12 jalur ya. Yang versi kedua, yang 6 jalur ya. Dari sini ya, sisi tulang sebelah kanan, terus ya, terus ya. Jadi catatannya jangan sampai kena kuku. Banyak kan teman-teman, wah, pengen ngancep gitu. Dan jangan nanti baret-baret ya. Ya, disarankan jangan terlalu tegak begini. Dia agak tidur. Ya, agak tidur ya, seperti ini. Oke, ini jalur 1, versi kedua. Langsung ke pinggul kanan seperti ini ya. Ntar kita hitung sumbatannya ada berapa ya. Syukur-syukur nanti di rumah siap